Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Musfita, Amira Fetrina, Velia Anggraini, Zolanda Pertama Agustin, dan Yolivia Nurfadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mengembangkan program etika yang efektif. Sebelum materi akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan apa saja yang akan kami bahas pada presentasi pada kali ini. Untuk pembahasan pertama yaitu dilema etis, yang kedua tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral, yang ketiga kebutuhan organisasi program etika, keempat program etika yang efektif, 5 kode perilaku, 6 petugas etika, 7 pelatihan etika dan komunikasi, 8 sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika, 9 peningkatan keberlanjutan dari program etika, dan yang terakhir yaitu kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai dilema etis. Program yang dirancang untuk mendorong pengambilan keputusan etis dalam bisnis saat ini kontroversial, karena banyak perilaku bisnis yang tidak etis dan ilegal terus terjadi, bahkan di organisasi yang telah mengadopsi program semacam itu. Dalam bisnis, banyak masalah etika yang kompleks dan membutuhkan organisasi untuk mencapai konsensus tentang tindakan yang cepat. Enroll PP dan JP Morgan adalah contoh organisasi dengan kode etik yang mengalami bencana etika. Banyak pemimpin bisnis percaya inisiatif etika muncul secara alami dari budaya perusahaan-perusahaan dan bahwa hanya mempekerjakan karyawan yang baik membatasi perilaku yang tidak etis. Selain itu, eksekutif bisnis dan anggota dewan sering tidak memahami bagaimana etika organisasi dapat diterapkan secara sistematis. Dalam bisnis, banyak masalah etika yang kompleks dan membutuhkan organisasi untuk mencapai konsensus tentang tindakan yang tepat. Eksekutif puncak dan dewan direksi harus menyediakan kepemimpinan dan sistem untuk menyelesaikan masalah ini. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memerlukan kepemimpinan untuk menciptakan dan menerapkan program etika yang efektif. Persyaratan ini berlaku ketika pelanggaran diselidiki oleh pemerintah. Peneliti percaya program etika dan kepatuhan yang disesuaikan membantu bisnis untuk memberikan panduan, sehingga karyawan dari berbagai latar belakang memahami perilaku apa yang dapat diterima dalam organisasi. Reformasi legislatif ini mengharuskan eksekutif dan dewan direksi untuk memikul tanggung jawab dan memastikan standar etika diterapkan dengan benar setiap hari. Selanjutnya, peneliti mempertimbangkan faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam program semacam itu, seperti kode etik, petugas etika, dan pendelegasian wewenang yang sesuai, program pelatihan etika yang efektif, sistem untuk memantau dan mendukung kepatuhan etika, dan upaya untuk meningkatkan program etika. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. Perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan laba, tetapi juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada pemangku kepentingan mereka, termasuk karyawan, investor, pemasok pemerintah, dan pelanggan. Sebagai agen moral, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima. Karyawan memiliki kewajiban moral untuk secara bertanggung jawab memikirkan masalah etika yang kompleks untuk berkontribusi. Meskipun jelas bukan orang, korporasi dapat dianggap sebagai agen moral dalam masyarakat yang diciptakan untuk menjalankan fungsi sosial tertentu. Karena perusahaan memiliki karakteristik agen, tanggung jawab atas perilaku etis diberikan kepada mereka sebagai badan hukum, serta kepada individu atau kelompok kerja yang mereka pekerjakan. Budaya perusahaan tanpa nilai dan komunikasi yang tepat tentang etika dapat memfasilitasi perilaku buruk individu. Beberapa hasil perusahaan tidak dapat dikaitkan dengan satu individu atau kelompok, dan kesalahan dapat menjadi hasil dari pola keputusan kolektif yang didukung oleh budaya perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang dipilih sebagai warga korporat teratas, termasuk American Express, Salesforce.com, Kellogg Company, dan Kimberly-Clark,
menerima penghargaan dan pengakuan sebagai agen moral yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, budaya perusahaan etis yang koheren tidak berkembang melalui hubungan individu dan interpersonal yang independen. Meskipun etika sering dipandang sebagai masalah individu, banyak yang percaya bahwa cara terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan yang etis adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada karyawan yang ada, atau mempekerjakan individu dengan karakter yang baik, dan membuat mereka peka terhadap masalah etika. Meskipun asumsi ini terpuji dan mengandung beberapa kebenaran, perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan ekonomi di dunia mempekerjakan ribuan individu yang beragam secara budaya yang tidak akan pernah mencapai kesepakatan tentang semua masalah etika. Banyak masalah bisnis etis adalah panggilan dekat yang kompleks, dan satu-satunya cara untuk memastikan keputusan yang konsisten yang mewakili kepentingan semua pemangku kepentingan adalah dengan mensyaratkan kebijakan etis. Pada bab ini memberikan dukungan untuk gagasan bahwa menerapkan program etika perusahaan terpusat dapat memberikan serangkaian pernyataan dan kebijakan yang kohesif dan konsisten secara internal yang mewakili perusahaan sebagai agen moral. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perlunya pengorganisasian etika. Salah satu alasan mengapa program-program etika dibutuhkan dalam satu bentuk atau bentuk lain adalah untuk membuat para karyawan itu peka terhadap masalah hukum dan etika yang berpotensi dalam lingkungan kerja mereka. Nah, studi menunjukkan program etika dapat meningkatkan kesadaran etika karyawan, partisipasi dalam pengambilan keputusan etis, dan perilaku etika. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, skandal etika dalam berbisnis Amerika Serikat telah menghancurkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen puncak dan secara signifikan menurunkan kepercayaan publik terhadap bisnis. Bahkan individu yang sangat dihormati seperti pejabat pemerintah atau dokter telah melihat kepercayaan berkurang. Departemen Kehakiman menuduh GlaxoSmithKline atau GSK membayar dokter kehakiman, dokter selebriti Dr. Drew, yang pada saat itu menjadi pembawa acara radionya sendiri senilai $275.000 untuk berbicara tentang obat Wellbutrin. Tidaklah ilegal bagi seorang dokter untuk mendukung suatu produk, tetapi endorse harus mengungkapkan hubungannya. GSK membayar $3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka menggunakan ahli bayaran untuk memasarkan obat-obatan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh the Food and Drug Administration. Nah, CEO Pepsi Indra Nooyi percaya bahwa semua bisnis ditantang untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Ia menyatakan bahwa untuk membangun kembali kepercayaan akan menuntut semua perusahaan untuk memikirkan kembali apa yang mereka lakukan untuk membangun kepercayaan, dan untuk memikirkan kembali bagaimana mereka membuat, memberi, dan menambahkan nilai. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis, dapat membantu perusahaan mendorong perilaku etis dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, perhatikan analogi berikut ini, yaitunya bad apple, bad barrel. Beberapa orang hanyalah bad apple yang akan selalu melakukan hal-hal demi kepentingan mereka sendiri, terlepas dari tujuan organisasi mereka atau standar perilaku yang diterima. Misalnya, Rajaratnam, salah satu pendiri hedge fund Galleon Group, diduga menggunakan jaringan korup dari konsultan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Nah, menurut jaksa, Rajaratnam dan karyawan di Galleon Group terlibat dalam perdagangan orang dalam jumlah lebih dari 35 saham, menghasilkan keuntungan sebesar 40 miliar dolar. Budaya perusahaan di Galleon Group tampaknya telah mempromosikan perilaku ilegal hanya sebagai
cara berbisnis, menghilangkan bad apple melalui teknik penyaringan dan penegakan standar etika perusahaan dapat meningkatkan perilaku perusahaan secara keseluruhan. Nah, organisasi dapat menjadi bad barrel bukan karena individu itu buruk, melainkan tekanan untuk menciptakan peluang yang menghargai keputusan tidak etis. Dalam kasus bad barrel yang buruk, perusahaan harus mendesain ulang citra dan budaya mereka agar sesuai dengan standar industri dan sosial dari perilaku yang dapat diterima. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk meningkatkan pengambilan keputusan etis dengan menetapkan dan menerapkan pendekatan strategis untuk meningkatkan etika organisasi mereka. Misalnya berbagai perusahaan seperti perusahaan Texas Instruments, Starbucks, Ford Motor Corporation, dan Whole Foods telah mengadopsi pendekatan strategis terhadap etika organisasi. Mereka terus memantau program mereka dan membuat penyesuaian ketika masalah terjadi. Untuk mempromosikan perilaku dan etika, organisasi harus mengembangkan program dengan menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum yang menjadi ciri sejarah, budaya, industri, dan lingkungan operasinya. Tanpa program, standar seragam, dan kebijakan seperti itu sulit bagi karyawan untuk menentukan perilaku apa yang dapat diterima di dalam perusahaan. Dengan tidak adanya program dan standar tersebut, karyawan umumnya membuat keputusan berdasarkan pengamatan mereka sendiri tentang bagaimana rekan kerja dan atasan mereka berperilaku. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, petugas etika untuk mengawasi program, pendelegasi yang wewenang secara hati-hati, pelatihan etika formal dan audit yang ketat, pemantauan dan penegakan serta revisi standar program. Tanpa adanya program yang kuat, masalah mungkin terjadi. Meskipun tidak ada standar universal yang dapat diterapkan pada program etika organisasi, sebagian besar perusahaan mengembangkan kode, nilai, atau kebijakan untuk memberikan panduan tentang perilaku bisnis. Misalnya, Institut Kode Etik Profesional CPAS Amerika memiliki lebih dari 400 halaman dan mencakup bidang-bidang seperti prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada pemangku kepentingan yang berbeda, dan prinsip perilaku profesional. Akan sangat naif untuk berpikir hanya memiliki kode etik memecahkan semua dilema ketika yang mungkin dihadapi perusahaan. Memang sebagian besar perusahaan yang mengalami kesulitan etika dan hukum dalam beberapa tahun terakhir memiliki kode dan program etik formal. Masalahnya adalah manajer puncak belum mengintegrasikan kode, nilai, dan standar ini ke dalam budaya perusahaan mereka, di mana mereka dapat memberikan panduan efektif untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Pejabat tinggi mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku organisasi yang tidak etis karena isolasi sosial dapat menciptakan ketidakpekaan dan motivasi yang rendah untuk mengatur pengambilan keputusan etis. Manajer puncak cenderung fokus pada kinerja keuangan karena pekerjaan dan identitas pribadi mereka sering terkait erat dengan laba kuartalan perusahaan mereka. Jika pimpinan perusahaan gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang harus didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah. Untuk memenuhi tuntutan publik yang meningkat untuk pengambilan keputusan etis, perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani persoalan etika. Nah, berikutnya itu program etika yang efektif. Perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan semua karyawan memahami nilai-nilainya dan mematuhi kebijakan dan kode etik. Jika budaya mendorong perilaku tidak etis, maka perilaku tidak etis kemungkinan besar akan terjadi meskipun perusahaan memiliki pedoman etika. Nah, pertimbangkan kasus berikut ini, yaitu pengadilan Prancis yang menghukum seorang pedagang Société Générale 3 tahun penjara karena perannya dalam salah satu skandal perdagangan terbesar di dunia. Pedagang dan pengacaranya mengklaim perusahaan mengabaikan bendera merah karena pedagang menghasilkan banyak uang bagi perusahaan.
bahkan jika pihak bank mengakui bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Karena kita berasal dari latar belakang bisnis, pendidikan, dan keluarga yang beragam, tidak dapat diasumsikan kita tahu bagaimana perilaku yang tepat ketika memasuki organisasi atau pekerjaan yang baru. Perusahaan farmasi Merck mewajibkan semua karyawan bertanggung jawab untuk mendukung kode etik bisnisnya yang tersedia dalam 26 bahasa. Karyawan mengambil kelas etika untuk membantu mereka memahami bagaimana menyelesaikan dilema etika di tempat kerja, serta menerima pelatihan online untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etika, dan membantu mereka dalam mempertahankan budaya organisasi yang etis. Menurut survei, 66% eksekutif merasa bahwa etika dan program kepatuhan yang tidak memadai adalah alasan dari banyak pelanggaran yang tidak terkendali dalam bisnis. Oleh karena itu, tampak bahwa pembuatan program etika yang efektif seperti kode etik bisnis Merck bertindak sebagai pencegah yang penting terhadap pelanggaran organisasi. Nah, berikut ini persyaratan minimum untuk program etika dan kepatuhan. Yang pertama yaitu standar dan prosedur, seperti kode etik yang cukup mendeteksi dan mencegah perilaku menyimpang. Yang kedua, personal tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas program etika dan kepatuhan. Yang ketiga, tidak ada wewenang diskresi yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, standar dan prosedur dikomunikasikan secara efektif melalui program dan pelatihan etika. Yang kelima, sistem untuk memantau, mengaudit, dan melaporkan pelanggaran. Yang keenam, adanya penegakan standar, kode, dan hukum yang konsisten. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu peningkatan berkelanjutan dari program etika dan kepatuhan. Tidak peduli apapun tujuannya, program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan untuk menciptakan prediktibilitas dalam perilaku karyawan. Nah, di sini ada dua jenis sistem kontrol yang digunakan. Yang pertama itu orientasi kepatuhan, menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku khusus yang diperlukan. Ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukum untuk ketidakpatuhan. Nah, sistem yang kedua yaitu orientasi nilai. Orientasi nilai ini berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai bersama meskipun dilampirkan hukuman. Fokusnya lebih pada inti abstrak cita-cita seperti akuntabilitas dan komitmen. Studi menemukan bahwa ketika nilai-nilai pribadi dan organisasi kompatibel satu sama lain, itu cenderung mempengaruhi etika tempat kerja secara positif. Nah, keuntungan dari orientasi nilai ini adalah memberikan karyawan dasar yang jelas untuk membuat keputusan, di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi adalah hal yang terpenting. Pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang materi seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Menetapkan standar kepatuhan membantu karyawan memahami aturan perilaku ketika ada risiko yang teridentifikasi. Misalnya, aturan tentang perekrutan dan karyawan baru akan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum. Ketika ada masalah baru tak terduga atau ambigu tanpa persyaratan kepatuhan, nilai-nilai dapat membantu karyawan memvagasi melalui masalah etika yang dihadapi. Penelitian pendekatan berbasis kepatuhan dan nilai mengungkapkan kedua jenis program dapat berinteraksi atau bekerja menuju tujuan yang sama, tetapi orientasi nilai memiliki manfaat tambahan untuk memicu penalaran etis di antara karyawan. Program berbasis nilai ini meningkatkan kesadaran di antara para karyawan. Program berbasis nilai ini meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika di tempat kerja, integritas, kesediaan untuk menyampaikan informasi kepada supervisor, penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat, serta program berbasis kepatuhan terkait dengan kesadaran karyawan akan risiko etis di tempat kerja, dan pemahaman yang jelas tentang aturan dan
harapan yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Dalam analisis terakhir, kedua orientasi ini dapat digunakan untuk membantu karyawan dan manajer. Namun program berbasis nilai adalah dasar dari budaya etis organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Course of Conduct atau pedoman perilaku, di mana saat ini masyarakat berharap melihat karyawan mematuhi prinsip dan standar etika yang ditentukan melalui program etika perusahaan. Bagian besar perusahaan memulai proses pembentukan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Pernyataan tersebut dapat mengambil 3 bentuk yang berbeda, yaitu kode etik, pedoman perilaku, dan pernyataan nilai. Yang pertama, kode etik adalah paling komprehensif dan terdiri dari pernyataan umum, kadang-kadang altruistik atau inspirasional, yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar aturan perilaku. Kode etik umumnya menentukan metode pelaporan pelanggaran, tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan struktur proses hukum. Yang kedua, pedoman perilaku. Pedoman perilaku adalah dokumen tertulis yang mungkin berisi beberapa pernyataan inspirasional, tetapi terutama menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pedoman perilaku lebih mirip dengan seperangkat peraturan dan dengan demikian cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Jenis terakhir dari pernyataan etis adalah pernyataan nilai yang melayani masyarakat umum dan juga menangani kelompok-kelompok yang berbeda seperti pemangku kepentingan. Pernyataan nilai disusun oleh manajemen dan dikembangkan sepenuhnya dengan masukan dari semua pemangku kepentingan. Terlepas dari perbedaan yang dibuat antara kode etik dan pernyataan nilai, penting untuk mengetahui bahwa istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Terlepas dari tingkat kelengkapannya, kode etik harus mencerminkan keinginan manajer tingkat atas untuk mematuhi nilai, aturan, dan kebijakan yang mendukung budaya etis. Terdapat beberapa alasan utama kegagalan kode etik. Yang pertama, kode tidak dipromosikan dan karyawan tidak membacanya. Yang kedua, kode tidak mudah diakses. Yang ketiga, kode tersebut ditulis terlalu legalistik sehingga tidak dapat dipahami oleh pegawai biasa. Yang keempat, kodenya ditulis terlalu samar, tidak memberikan arah yang akurat. Dan yang terakhir, manajemen puncak tidak pernah mengacu pada kode dalam tubuh atau jiwa. Terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menerapkan kode etik. Yang pertama, mempertimbangkan area risiko dan menyatakan nilai serta perilaku yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang secara khusus menangani masalah etika saat ini. Yang ketiga, pertimbangkan nilai-nilai yang menghubungkan organisasi dengan orientasi pemangku kepentingan. Mencoba untuk menemukan tumpang tindih dalam nilai-nilai organisasi dan pemangku kepentingan. Yang keempat, buatlah kode yang dapat dimengerti dengan memberikan contoh-contoh yang mencerminkan nilai. Yang kelima, komunikasikan kode secara sering dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh karyawan. Dan yang terakhir, merevisi kode setiap tahun dengan masukan dari anggota organisasi dan pemangku kepentingan. Penelitian menemukan bahwa kode etik perusahaan seringkali berisi sekitar 6 nilai atau prinsip inti, selain deskripsi yang lebih rinci dan contoh perilaku yang sesuai. 6 nilai yang diusulkan sebagai nilai yang diinginkan untuk kode etik adalah kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, serta kewarganegaraan. Nilai-nilai ini tidak akan efektif tanpa adanya distribusi, pelatihan, dan dukungan dari manajemen puncak dalam menjadikan nilai-nilai ini sebagai bagian dari budaya perusahaan. Adapun manfaat memiliki pedoman perilaku yang komprehensif, yaitu yang pertama memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis tidak segera terlihat. Yang kedua, membantu perusahaan memperkuat dan memperkenalkan karyawan baru dengan budaya dan nilai-nilainya. Kode dapat membantu menciptakan iklim integritas dan keunggulan. Yang ketiga, membantu perusahaan mengkomunikasikan harapannya untuk stafnya kepada pemasok, vendor, dan pelanggan. Yang keempat, meminimalkan standar manajemen yang subjektif dan tidak konsisten. Yang kelima, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang rumit. Yang keenam, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketujuh, menawarkan perlindungan dalam mendahului atau membela diri dari tuntutan hukum. Yang kedelapan, meningkatkan moral, kebanggaan karyawan, loyalitas, dan rekrutmen karyawan berprestasi. Yang kelima, mempromosikan perubahan sosial yang konstruktif dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan mendorong karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu. Dan yang terakhir, mempromosikan efisiensi pasar
terutama di area di mana hukum lemah atau tidak efisien, dengan memberi penghargaan kepada produsen barang dan jasa yang terbaik dan paling etis. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan di organisasi dengan pedoman perilaku yang efektif cenderung kurang toleran terhadap perilaku tidak etis terhadap pemangku kepentingan dibandingkan di perusahaan tanpa kode etik. Pedoman perilaku tidak akan menyelesaikan setiap masalah etika yang dihadapi dalam operasi sehari-hari, tetapi mereka membantu karyawan dan manajer menghadapi dilema etika dengan menetapkan atau membatasi aktivitas tertentu. Banyak perusahaan memiliki kode etik, tetapi tidak dikomunikasikan secara efektif. Sebuah kode yang ditempatkan di situs web atau dengan pelatihan manual tidak ada gunanya jika tidak diperkuat setiap hari. Dengan mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang diharapkan dari mereka dan hukuman apa yang mereka hadapi jika mereka melanggar aturan, pedoman perilaku mengurangi peluang untuk perilaku tidak etis dan dengan demikian meningkatkan pengambilan keputusan yang etis. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ethics officer atau petugas etika, di mana program etika organisasi harus diawasi oleh orang-orang berpangkat tinggi yang dikenal menghormati standar hukum dan etika. Orang-orang ini disebut sebagai petugas etika yang bertanggung jawab untuk mengelola program etika dan kepatuhan hukum organisasi mereka. Selanjutnya yaitu tanggung jawab petugas etika. Petugas etika bertanggung jawab untuk yang pertama menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani oleh program etika di seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mendistribusikan pedoman perilaku atau kode etik. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan untuk karyawan. Yang keempat, membangun dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan tentang masalah etika. Yang kelima, memastikan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah. Yang keenam, memantau dan mengaudit perilaku etika. Yang ketujuh, mengambil tindakan atas kemungkinan pelanggaran kode etik perusahaan. Dan yang terakhir, meninjau dan memperbarui kode. Selanjutnya yaitu petugas etika juga bertanggung jawab untuk mengetahui ribuan halaman peraturan yang relevan serta mengkomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan yang etis. The Ethics and Compliance Officer Association atau ECOA melaporkan bahwa memiliki program etika yang komprehensif yang mencakup petugas etika membantu perusahaan mengurangi insiden pelanggaran sebanyak 75%. Kesalahan perusahaan dan berita utama yang menarik skandal memiliki dampak negatif yang mendalam pada kepercayaan publik. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara bagian dan federal, banyak perusahaan sekarang menunjuk kepala petugas kepatuhan dan profesional etika dan perilaku bisnis untuk mengembangkan dan mengawasi program kepatuhan perusahaan, di mana petugas etika dan kepatuhan memiliki latar belakang di bidang hukum, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pelatihan etika dan komunikasi. Di mana langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program pelatihan dan sistem komunikasi untuk mendidik karyawan tentang standar etika perusahaan. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan dan harapan perusahaan, undang-undang dan peraturan yang relevan, dan standar sosial umum. Program pelatihan juga dapat membuat karyawan mengetahui sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan personel yang ditunjuk yang dapat membantu mereka dengan nasihat etika dan hukum. Dan pelatihan dapat memberdayakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan membuat keputusan etis. Nah, jika pelatihan etika ingin efektif, harus dimulai dengan landasan teoritis berdasarkan nilai-nilai, kode etik, prosedur untuk menyiarkan masalah etika, keterlibatan lini dan staf, dan prioritas eksekutif yang jelas tentang etika yang semuanya harus dikomunikasikan kepada karyawan. Inisiatif pelatihan dan komunikasi karakteristik unik organisasi seperti ukurannya, budaya, nilai, gaya manajemen, dan basis karyawannya. Nah, agar berhasil, program etika bisnis harus mendidik karyawan tentang kerangka kerja etika formal dan model untuk menganalisis masalah etika bisnis. Terdapat tujuan utama program pelatihan etika yang berhasil. Yang pertama, identifikasi area risiko utama yang akan dihadapi karyawan. Yang kedua, beritahu karyawan bahwa kesalahan tidak akan pernah didukung dalam organisasi dan evaluasi karyawan akan mempertimbangkan perilaku mereka.
Yang ketiga, memberikan pengalaman dalam menangani masalah etika hipotesis melalui kasus mini, tantangan online, DVD, atau peluang pembelajaran pengalaman lainnya. Yang keempat, beritahu karyawan bahwa mereka bertanggung jawab secara individu atas perilaku mereka. Yang kelima, menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding organisasi. Yang keenam, memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan tentang bagaimana mereka menangani masalah etika. Yang ketujuh, izinkan mekanisme bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara anonim, tetapi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci, atau hotline 24 jam. Yang kedelapan, menyediakan hierarki kepemimpinan bagi karyawan untuk dihubungi ketika mereka dihadapkan pada dilema etika yang tidak mereka ketahui bagaimana menyelesaikannya. Nah, saat mengukur efektivitas program etika, penting untuk mendapatkan masukan dari karyawan, survei karyawan, dan penggabungan pengukuran etika dalam sistem penilaian kinerja adalah dua hal cara untuk membantu menentukan efektivitas pelatihan etika perusahaan. Agar pelatihan etika membuat perbedaan, karyawan harus memahami mengapa hal itu dilakukan, bagaimana hal itu cocok dengan organisasi, dan apa peran mereka sendiri dalam mengimplementasikannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika. Program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengukur efektivitas program, mengamati karyawan, melakukan audit dan investigasi internal, mengedarkan survei, dan menerapkan sistem pelaporan adalah cara perusahaan dapat menilai kepatuhan terhadap kode etik dan standarnya. Audit eksternal dan tinjauan aktivitas perusahaan terkadang dapat membantu dalam mengembangkan tolak ukur kepatuhan. Masalah etika dapat dimasukkan ke dalam diskusi dan hasilnya dapat direkam sehingga peserta dan atasan mereka dapat mengevaluasi hasil dari dilema etika. Kuesioner berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja etis yang sedang berlangsung dengan mengukur persepsi etis karyawan terhadap perusahaan mereka, atasan mereka, rekan kerja mereka, dan diri mereka sendiri, serta berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan peringkat praktik etis atau tidak etis dalam diri mereka, perusahaan, dan industri. Nah, adanya sistem internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran sangat berguna untuk memantau mengevaluasi kinerja etis. Banyak perusahaan membuat jalur bantuan etika, juga dikenal sebagai hotline. Nah, untuk memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau melaporkan masalah. Nah, hotline ini berfungsi sebagai titik kontak utama di mana komentar kritis, dilema, dan saran dapat diberikan kepada orang yang paling tepat untuk menangani kasus tertentu. Perusahaan semakin banyak menggunakan konsultan yang menyediakan layanan dan perangkat lunak manajemen kasus profesional. Nah, perangkat lunak menjadi populer karena menyediakan laporan kekhawatiran karyawan, keluhan, atau pengamanan pelanggaran yang dapat dilacak dan dikelola. Dengan demikian, perusahaan dapat melacak investigasi, analisis, resolusi, dan dokumentasi laporan pelanggaran. Nah, sistem ini membantu mencegah tuntutan hukum dan membantu perusahaan mempelajari dan menganalisis penyimpangan etika. Jika perusahaan tidak membuat kemajuan dalam menciptakan dan memelihara budaya etis, ia perlu menentukan mengapa dan mengambil tindakan korektif, baik dengan menegakkan standar saat ini lebih ketat atau menetapkan standar yang lebih tinggi. Tindakan korektif seperti ketika karyawan mematuhi standar organisasi, upaya mereka harus diakui melalui pengakuan publik, bonus, kenaikan gaji, atau cara lain. Di sisi lain, ketika karyawan melanggar standar organisasi, mereka harus ditegur, dipindahkan, ditambatkan, diskor, atau bahkan dipecat. Penegakan yang konsisten dan tindakan disiplin diperlukan sangat penting untuk etika profesional atau program kepatuhan.
Petugas etika biasanya bertanggung jawab untuk menerapkan semua tindakan disiplin atas pelanggaran standar etika perusahaan. Selama evaluasi kinerja, karyawan mungkin diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca pedoman etika perusahaan saat ini. Nah, upaya untuk mencegah perilaku tidak etis penting untuk hubungan jangka panjang perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan komunitas mereka. Jika kode etik ditegakkan secara agresif dan menjadi bagian dari budaya perusahaan, kode etik dapat secara efektif meningkatkan perilaku etis dalam suatu organisasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Materi selanjutnya itu peningkatan berkelanjutan dari program etika, di mana meningkatkan sistem yang mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang lebih etis, sedikit berbeda dari menerapkan jenis strategis bisnis lainnya. Implementasi membutuhkan perancangan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kendala yang ada. Implementasi menerjemahkan rencana tindakan ke dalam istilah operasional dan menetapkan sarana di mana kinerja etis organisasi akan dipantau, dikendalikan, dan ditingkatkan. Dan untuk menunjukkan organisasi global yang lebih mungkin untuk terlibat dalam pelaporan tanggung jawab perusahaan saat mereka tumbuh lebih besar, fakta ini sebagian disebabkan oleh peningkatan sumber daya, tetapi juga tidak diragukan lagi karena peningkatan tanggung jawab dan kewajiban pemangku kepentingan. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis sebagai bergantung pada bagian struktur sumber daya dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan etisnya. Sikap dan perilaku orang harus dipandu oleh komitmen bersama terhadap bisnis dan bukan hanya kepatuhan pada otoritas manajerial tradisional. Dan untuk mendorong keragaman perspektif, perbedaan pendapat, dan pemberdayaan, orang membantu menyelesaikan kepemimpinan perusahaan dengan karyawannya. Jika sebuah perusahaan menentukan kinerja etisnya kurang memuaskan, eksekutif mungkin ingin mengubah cara pengambilan keputusan tentunya. Misalnya, organisasi yang terdesentralisasi mungkin perlu memusatkan keputusan-keputusan kunci, setidaknya untuk sementara waktu, sehingga manajer tingkat atas dapat memastikan keputusan ini dibuat dengan cara yang etis. Materi selanjutnya itu kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika, di mana banyak pemimpin bisnis yang menyadari bahwa mereka perlu memiliki program etika, tetapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program semacam itu. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, beberapa tujuan program yang paling umum adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis serta pelanggaran hukum, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan terutama untuk perusahaan multinasional untuk menghubungkan karyawan melalui budidaya perusahaan yang menyatukan dan berbagi. Kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan ini adalah yang pertama itu kesalahan satu, di mana banyaknya perusahaan ketika merancang program etika. Kesalahan dua yaitu tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur, serta konsensus tentang tujuan tercapai. Perusahaan harus meminta masukan melalui wawancara, kelompok, fokus, dan instrumen survei. Dan yang ketiga itu kesalahan tiga, di mana kegagalan manajemen senior untuk mengambil alih program etika. Mempertahankan budaya etis mungkin tidak mungkin dilakukan jika CEO dan pejabat tinggi lainnya tidak mendukung budaya etis. Kesalahan 4 yaitu mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan. Banyak program kepatuhan dirancang oleh pengacara untuk memastikan perusahaan dilindungi secara hukum. Kesalahan 5, mentransfer program Amerika ke operasi internasional perusahaan.
Di perusahaan multinasional, eksekutif harus melibatkan personel luar negeri sedini mungkin dalam proses untuk menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan dan untuk meminimalkan potensi kesalahan yang berasal dari kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu kesalahan 6, di mana pada kesalahan 6 ini yaitu merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian kuliah. Dalam kasus seperti ini, peserta biasanya mengingatkan kurang dari 15% sehari setelah pelatihan. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.